Shalom Alihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini mau membalas WA dari Christopher di Amerika ya. Christopher ini nanti menjadi salah satu quote and quote agent ya. Nanti dia akan men-share semua tayangan-tayangan kami in English ya. Ini Christopher ini diaspora, wong Surabaya ya, orang Surabaya yang ada di Amerika ya. Di kota mana tadi ya? Washington katanya ya. Nanti dia akan siap untuk men-share ya toh, men-share tayangan-tayangan dari Pendeta HTD di Amerika katanya. Saudara-saudara yang lain di Inggris, dimanapun ya, yang sudah ada, Amerika, Australia juga sudah ada, karena induk kami kan di Australia, jadi mereka men-share di Australia. Saudara-saudara yang di negara-negara lain yang nanti mau men-share tayangan-tayangan kami in English, silahkan Anda kontak ke kami ya. Nanti Anda akan kami share untuk tayangan-tayangan kami supaya apa? Supaya memberitakan kebenaran Alkitabiah. Nah, yang ditanya dari Christopher juga ini, Pak, kebenaran itu ada berapa? Sebab katanya orang Tritunggal juga bilang kebenaran, Pak. Nyembah Bapa juga kebenaran. Yesus patung juga kebenaran. Nyembah Yesus itu cuman anak Allah juga kebenaran. Apalagi Bapa, Anak, Roh Kudus juga kebenaran. Yang penting ada Yesusnya katanya. Yang penting bawa nama Yesus itu. Bapa dalam nama Yesus juga kebenaran. Bapa, Anak, Roh Kudus, Yesus Kristus juga kebenaran, katanya begitu. Lalu Christopher ini nanya ya, my question itu, sebenarnya how many truths ya? Ada berapa kebenaran tuh? Sebenarnya ya kebenaran satu, Pak. Maksud kebenaran banyak. Tak jelasin ya Pak Christopher dan saudara-saudara yang lain. Ini saya belum pakai tayangan in English ya, walaupun yang nanya orang Amerika diaspora sih, sudah dapat green card di sana ya. Kebenaran itu ada berapa? Kebenaran ya satu. Pakai ayat Alkitab, Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus sedang ngomongin Bapa. Ya kalau sekarang ya firman dari Yesus itulah kebenaran, karena Bapa kan kiasan Yesus ya. Jadi apa kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Terus Yohanes 16 ayat 4. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Yang mengatakan akulah jalan kebenaran salah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jadi kebenaran itu siapa? Yesus. Kebenaran itu siapa? Injil, firman Allah, Alkitab. Alkitab ini produk yang diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kita clear dulu, kebenaran adalah Yesus Kristus. Dituangkan dalam Alkitab. Jadi kalau Anda mau mengklaim kami Tritunggal juga kebenaran, cek saja doktrin apa Alkitab. Kalau doktrin itu tidak ada di Alkitab, Christopher. Kalau doktrin itu tidak ada di Alkitab, tapi kalau kebenaran itu ada di Alkitab. Ayo gampang, apa yang mereka bilang? Tritunggal juga kebenaran, mana ada ayat Alkitab Tritunggal? Allah itu Esa, Yohanes 5 ayat 44. Markus 12 ayat 29. Apalagi 1 Timotius 2 ayat 5. Yudas 1 ayat 25. Allah itu Esa, tidak Tritunggal. Tritunggal tidak ada di Alkitab, disebut doktrin, bukan kebenaran. Kalau Allah Esa ada di Alkitab, itu kebenaran. Lanjut. Tritunggal, Allah itu kesatuan, bukan satu. Itu doktrin, tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab, Allah itu satu,
Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Kalau kesatuan itu Efesus 4 ayat 3, kesatuan antara Roh Kudus dan damai sejahtera. Itu kesatuan. Alkitab membedakan mana yang satu, mana kesatuan. Kalau Allah itu pasti satu, tidak pernah kesatuan. Tapi Tritunggal mengatakan Allah itu kesatuan, unity, satu ikat bayem isi tiga. Doktrin tidak ada di Alkitab. Kalau kebenaran ada di Alkitab. Allah itu tiga tapi satu ikat bayem isi tiga. Tiga manifestasi, tiga hakikat. Itu doktrin. Tidak ada di Alkitab. Kalau Allah itu satu, ada di Alkitab. Allah itu satu adalah kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Itu kebenaran. Tetapi kalau Allah itu kesatuan, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu doktrin. Tidak ada di Alkitab. Itu cuman karangan manusia mendirikan kebenaran sendiri. Jadi kebenaran ada berapa? Ya cuma satu. Apa yang tertulis di Alkitab. Next. Ya. Allah itu pribadi. Sebagaimana kita manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Maka Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sambil ngelus-ngelus jenggot. Sambil batuk nonong sidik. Ya. 3 manifestasi katanya. Ya. Ya, pribadi, ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus sambil ngelus-ngelus jenggot. Itu doktrin. Kalau Alkitab menulis Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Doktrin ini tidak ada di Alkitab, otomatis ya tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan apa? Kebenaran. Apa itu? Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Next, ya loh. Menyembah Bapa itu juga kebenaran katanya. Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus, itu juga kebenaran katanya. Ya. Tidak ada di Alkitab. Penyembahan Bapa, Anak, Roh Kudus tidak ada di Alkitab. Bapa dalam nama Yesus tidak ada di Alkitab. Tuhan sama Allah beda. Bapa itu Allah, Yesus Tuhan. Kami menyembah Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di Alkitab. Ayo kita lihat apa yang tertulis di Alkitab kebenarannya. Ya, nyembah itu Yesus. Rasul-rasul nyembah Yesus. Nggak ada lagi nyembah Bapa dalam nama Yesus. Apalagi nyembah Bapa. Ya, ya, semua rasul nyembah kepada Yesus. Ya, ya, baptisan juga dalam nama Yesus. Doa juga ke Yesus. Nyembahnya juga ke Yesus. Ya, misalnya doa atau penyembahan di dalam Kisah 4 ayat 24, Kisah 4 ayat 29 sampai 31 itu semua Yesus, Yesus, Yesus. 2 Petrus 3 ayat 18 itu juga segala kemuliaan untuk Yesus. Yudas 1 ayat 25. Berapa ya? Roma saya agak lupa, tetapi ada entah Roma 9 ayat 5 atau dibalik Roma 5 ayat 9 ya. Yang jelas begini kata-katanya. Yesus adalah Allah yang layak dipuja selama-lamanya. Di cross check aja. Enggak apa-apa kadang-kadang seperti ini karena enggak apa-apa Chris ya. You cek aja ya. Cross check di Alkitab. Kata-katanya seperti itu. Yesus dia Allah yang layak dipuji selama-lamanya. Jadi penyembahan itu kepada Yesus. Kalau Anda menyembah Bapa dalam nama Yesus, Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu ngarang. Ya, ngarang itu tidak ada di Alkitab, itu doktrin. Kalau yang benar sembah itu Yesus. Next, ya loh. Juru selamat itu boleh putra. Kami menyembah kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Haya, di mana ayatnya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi? Tidak pernah ada. Khalik langit dan bumi itu Yesus. Kami menyembah kepada Allah Bapa dan Juru Selamat Putra Yesus Kristus. Kayak deklamasi gini. Allah Bapa dan kepada Putra Yesus Kristus. Juru Selamat itu putra katanya. Allah itu Bapa, Juru Selamat Putra boleh. Ya. Itu doktrin, tidak
Alkitabiah tidak menyelamatkan. Yang benar apa? 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamat. Namanya juru selamat harus Allah, harus Tuhan. Tidak bisa juru selamat kok cuman anak Allah. Tidak bisa. Ya. Next. Tuhan dan Allah itu beda. Yesus di surga sebagai Tuhan masih nyembah Allah Bapa. Ya, kayak deklamasi kan, tadi diulang lagi. Yesus itu di surga sebagai Tuhan, tetapi dia masih nyembah Allah. Tuhan kok nyembah Allah? Itu doktrin karangan manusia. Tidak bisa bikin Anda selamat, gak bisa. Kita lihat apa kata Alkitab. Yesus ngomong di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku Tuhan Allah. Artinya Tuhan pasti Allah. Kan mereka gagal paham. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya loh. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Frase kata yang daripadanya segala sesuatu berasal dengan yang olehnya segala sesuatu dijadikan kan sama saja. Tuhan pasti Allah. Itu kebenaran Alkitab. Yesus juga ngomong aku Tuhan Allah. Wahyu 4 ayat 8 juga mengatakan Tuhan Allah. Anak domba juga Tuhan Allah. Ya, anak domba dengan yang duduk di tata surga sami mawon, sama saja. Lalu ada doktrin yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya Allahnya tetap Bapa, Tuhannya boleh Yesus. In the name of Yesus, saya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Simon Samaria, Simon Samarinda, tukang sihir di jalanan, in the name of Yesus. Tapi dia sendiri nyembah Bapa. Kan tidak waras. Ya, Bapa sebagai Allah, kalau Yesus Tuhan saja. Ya. Ayat Alkitab Tuhan pasti Allah. Next. Nah, next ya. Kami nyembah Bapa bisa, Pak. Buktinya doa kami berhasil. Kami jemaatnya banyak juga. Kami dalam nama Yesus tok kami menyembuhkan, buktinya bisa. Kami tetap nyembah Bapa. Bapa dalam nama Yesus usir setan. Kok bisa, Pak? Salah. Gitu. Jangankan cuman itu. Ayat Alkitab mengatakan apa? Ya, sembahlah iblis. Jauh kamu lebih hebat. Ya, Simon jalanan, Simon Samaria di dalam Alkitab Kisah 8 ayat 10 sampai 12 maupun Simon Samarinda, ya, penyihir jalanan, ya toh, kamu nggak ada apa-apanya dengan kami punya tetangga itu. Nggak pakai Yesus-Yesusan. Ya, dibacok kagak mempan. Ya. Jadi gimana, Pak? Jadi tidak bisa kalau Anda mengatakan kami doa juga dikabulkan, Pak. Kami doa ke patung dikabulkan, Pak. Di luar sana nggak usah pakai Yesus juga dikabulkan. Tapi apakah itu tujuan kita? Tidak. Tujuannya untuk apa? Selamat atau tidak selamat nanti. Kalau kamu terpesona dengan yang namanya doa dikabulkan, ikuti falsafah orang Cina. Ya, nenek moyang Oe itu. Kalau pengen kaya, pertama ngerampok. Kalau ngerampok nggak berani, nipu. Kalau nipu nggak berani, judi. Kalau judi nggak berani, ya sudahlah dagang. Makanya orang-orang Cina pada dagang loh. Kalau dagang nggak berani, kerja apakah? Apalah. Ya. Ya, itu kalau Anda obsesinya urusannya doaku dikabulkan, ya. Di luar Kristen banyak yang dikabulkan. Apakah Anda mau itu? Tapi tidak selamat. Anda pilih mana? Kami percaya Yesus tujuannya untuk selamat. Ya, Anda confused, bingung. Yang penting kami doanya dikabulkan, Pak. Jemaatnya juga banyak. Ya. Binasa rame-rame. Chris, itu saja ya. Ada banyak juga sih. Selanjutnya itu ada banyak termasuk baptisan dan lain sebagainya ya. Para pendengar, ya, demi kemurahan Allah saya ingin mengatakan kebenaran itu ya cuman satu, yaitu Yesus Kristus. Dituangkan dalam firman-Mu adalah kebenaran yang disebut kitab suci Alkitab ya. Lukas 24 ayat 44 ya. Harus digenapi apa yang tertulis. Yesus itu selalu ngomong tertulis. Yang tidak tertulis di Alkitab namanya doktrin.
doktrin. Anda tidak boleh imani itu, ya. Kalau mengimani itu ya tidak mungkin bisa masuk surga. Silahkan Anda seperti halnya orang-orang yang tidak mengenal Allah di luar Kristen. Bisa hidup nggak Pak? Bisa. Bisa dikabulkan nggak Pak? Bisa. Bisa sembuh nggak Pak? Bisa. Bisa sehat nggak Pak? Bisa. Bisa selamat nggak Pak? Nggak. Clear? Kalau Anda mau selamat, ya ikutlah Yesus, sembahlah Yesus. Pak, kalau sembah Yesus melarat nggak Pak? Enggak. Ya. Siapa bilang melarat? Ya. Bisa. Kenapa nggak bisa? Berhasil. Ya. Sebagai orang percaya berhasil, sangat bisa. Ya. Diberkati Tuhan, sangat bisa. Ya. Jangan khawatir ya. Dan jangan menoleh ke belakang. Saya mengingatkan saja saudara-saudara yang sudah pernah mendengar tentang yang benar. Anda kan nggak bisa bantah loh. Yesus Allah nggak bisa bantah. Yesus Tuhan nggak bisa bantah. Yesus Juru Selamat harus Allah nggak bisa bantah. Allah itu esa nggak bisa bantah. Yang duduk di surga itu Yesus tidak bisa bantah. Doa Bapa justru tidak benar, justru malah sebagai menghujat Yesus ya. Sebab Yesus sudah jadi Allah. Itu dulu Bapa adalah Bapa kiasan. Anda sudah pernah dengar ada Bapa kiasan, ada Bapa kekal. Bapa kekal adalah Alfa Omega. Lalu Anda menoleh ke belakang. Apa? 2 Petrus 2 ayat 22. Seperti anjing kembali ke muntahnya, babi ke kubangannya. Percuma. Anda sekian lama sudah pernah dengar namanya kebenaran. Kebenaran adalah Alkitab, kebenaran adalah Yesus. Anda menoleh ke belakang, mempercayai doktrin. Doktrin tidak pernah ada di Alkitab. Itu karangan manusia, tidak bisa selamat. Anda yang menoleh ke belakang, udah tahu Allah itu esa, masih belajar Allah Tritunggal. Binasa kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Berapa ya? Kalau tidak salah Lukas 9 ayat 62. Anda yang sudah siap membajak, Anda sudah pernah dengar tentang kebenaran Alkitab, mestinya cari jiwa dong, baptis dong. Tapi kamu noleh belakang, belajar lagi Tritunggal. Tritunggal itu doktrin, tidak pernah ada di Alkitab. Dengan segala produknya, itu doktrin. Sementara kebenaran itu di Alkitab, Anda sudah pernah dengar. Anda tidak layak. Saya ulang, Anda tidak layak. Ya. Tobat sekarang sebelum ajal menjemput. Ya, saudara ya. Udah pernah tahu Allah itu usah kok noleh ke belakang belajar Tritunggal lagi. Untuk apa? Saya mau tanya, ya. Murtad aja. Kalau saya sih seperti itu ya. Saya kasihan aja orang-orang yang sudah pernah mengenal kebenaran. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Itu Anda tidak layak, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Chris, you share ya nanti di Amerika ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya.